Selamat datang pada pertemuan ketiga kali ini. Di sini kita akan membahas tentang algoritma brute force. Apa sih definisi brute force itu? Brute force merupakan sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan di mana menyelesaikan masalah yang mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis hingga menemukan solusi yang benar atau optimal. Algoritma brute force memecahkan persoalan dengan yang pertama sangat sederhana, yang kedua langsung, lalu yang ketiga jelas atau obvious way. Atau bisa dibilang just do it atau just solve it. Nah, kemudian ada sebuah contoh di mana yang pertama itu menghitung A pangkat N dalam kurung A lebih sama dengan lebih dari 0, lalu N adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, ini merupakan sebuah definisinya, dan algoritma brute force kalikan 1 dengan A sebanyak N kalinya. Nih, A dan N itu berapa? Nah, itu kalian kali. Nanti hasilnya akan menjadi 1. Nah, ini contoh nomor 2-nya, di mana nomor 2-nya itu algoritma brute force di mana dikalikan dengan N buah bilangan, yaitu 1, 2, dan 3, dan N bersama sama. Nah, menghitung N tanda seru di mana N bilangan bulat tak negatif. Nah, kalau misalkan nanti sini N-nya ada taruhlah nanti ada sebuah angka, nah itu kalian kalikan seperti ini, 1 kali 2 kali 3 kali sampai berapa banyaknya N gitu. Jika N lebih dari 0 dan jika N sama dengan 0 hasilnya 1. Nah, ini adalah contoh definisi nomor 3 di mana mengalihkan dua buah matriks A dan B. Nah, di mana misalkan C sama dengan A kali B dan elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai C I J, A I J, dan B I J. Nah, ini contohnya di mana algoritma brute force merupakan sebuah hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya N. Nah, kalian kalikan dua vektor, nah nanti sama dengan ini hasilnya. Nah, kemudian ada yang keempat, tes bilangan prima, di mana tentang persoalannya diberikan sebuah bilangan-bilangan bulat positif. Ujilah apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, jadi itu definisinya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Lalu kemudian algoritma brute force bagi N dengan 2 sampai dengan pangkat N sampai dengan akar N. Jika semuanya tidak habis membagi N, maka N adalah bilangan prima. Nah, kemudian yang kelima adalah algoritma pengurutan brute force, di mana algoritma apa yang memecahkan masalah pengurutan secara brute force, lalu ada bubble sort dan selection sort. Kedua algoritma ini memperlihatkan teknik brute force dengan sangat jelas sekali. Nah, ini adalah contoh selection sort, di mana pada pas ke-1, di mana yang pertama itu cari elemen terkecil mulai di dalam, yaitu S1 titik N. Lalu yang kedua, letakkan elemen terkecil pada posisi ke-1, yaitu pertukaran. Nah, ini kalian bisa lihat. Kalian pertama cari yang paling kecil 1, 4 dia pindah kan, jadi 1 pindah. Nah, kasih penunjuk. Nah, yang kalian kan cari elemen terkecil mulai di dalam, ya kan, di dalam berarti di dalam ini nih, di dalam ini. Kemudian letakkan elemen terkecil pada posisi ke-1 atau pertukaran. Nah, jadi kalian misalkan contoh nemuin angka ini dan nemuin angka paling kecil, nah itu kalian tukar, kemudian kalian tukar ke posisi ke-1. Nah, jadilah 1 ditukar sama 4 jadinya 1, ya kan, tuh kalian bisa lihat. Nah, 4-nya balik ke pertukaran di satunya, tempat satunya. Nah, kemudian kita cari 2 nih, 2 kayak kita tukar dengan yang kedua, posisi kedua. Nah, 3 kan posisi keduanya, ini kan yang ketiga kita pindahin. Nih, 3-nya pindahin kan ke sini. Nah, lalu kita cari lagi yang paling terkecil, 3 sama 4 kecilan mana? 3 dong. Ya udah, kalian tukar. Begitupun juga sebaliknya, 6 sama 4 kecilan mana? 4. Begitupun selanjutnya, 5 mana kecilan mana? 5. Nah, inilah hasilnya 1 2 3 4 5 6, dimana pada pas kedua cari elemen terkecil mulai di dalam, lalu yang kedua letakkan elemen terkecil pada posisi kedua atau pertukaran.
lalu ulangi sampai hanya tersisa satu elemen. Tuh semuanya ada n min 1 kali pas. Nah kemudian ada bubble sort. Mulai dari elemen ke-1, yaitu yang pertama jika S2 kurang dari S1 pertukarkan. Lalu yang kedua jika S3 kurang dari S2 pertukarkan 1 kali pas. Jika Sn min 1 kurang Sn pertukarkan. Lalu ulangi lagi untuk pas ke-2 dan 3. N sama dengan seterusnya, N min 1 sama dengan seterusnya. Semuanya ada N min 1 kali pas. Nah ini kalian bisa lihat contohnya. Yang pertama itu kita ulangin dulu berderet. Kalau misalkan ini kita ulangin lagi terus-terusan. Oke. 3 sama 4 kita tukar dong, otomatis dong. Dari yang awal dulu 3 sama 4 kita otomatis tukar ya. 3 dulu baru 4. Kemudian 4 ke 1 1. Lalu 4 ke 2 2. Oke, kita ulangin lagi 1 sama 3 1 sama 3 1 dong, pindah nih tuh. Lalu 3-nya balik dari sini. Kemudian kita ini lagi pindah lagi 2 sama 3 sama 2 2 otomatis. Nah lalu nanti jadi 3 ya kan, jadi pas tuh. Ini kan jadi nggak perlu ada lagi karena 3-nya udah benar posisinya. Jadi ini hasilnya nih 1 2 3 4 nih, dia pindah ke sini, 2-nya pindah ke sini ya kan, nih 1 pindah ke sini, dari sini netep ya hasilnya 1 2 3 4 dan terurut. Nah karakteristik algoritma brute force, di mana yang pertama itu adalah algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naif algorithm. Algoritma brute force lebih cocok untuk persoalan berukuran kecil, pertimbangannya sederhana, implementasinya mudah. Lalu algoritma brute force sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih mangkus. Nah kemudian yang ketiga itu, meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan masalah yang mangkus, namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian besar masalah. Agak sukar menunjukkan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan teknik brute force, bahkan ada masalah yang hanya dapat dipecahkan secara brute force. Beberapa pekerjaan mendasar di dalam komputer dilakukan secara brute force, seperti menghitung jumlah dari n buah bilangan, mencari elemen terbesar dalam tabel dan sebagainya. Terima kasih. Oke, kita skip dulu, kita lanjut ke ini nanti ACT yang akan kalian kerjakan, dimana seperti yang kalian tahu ya, include stdio.h digunakan untuk sebuah input, mengimpor sebuah pustaka input output yang akan kalian gunakan nantinya. Lalu ada integer kunci, di mana di dalamnya ada integer a, integer i, integer n, integer jumlah, dan integer k. Di mana fungsinya adalah mendefinisikan sebuah fungsi kunci yang nantinya akan bertujuan untuk menentukan apakah ada subhimpunan dari si array a ini yang jumlah elemennya sama dengan k gitu. Nah dan fungsi integer i ini dimana dulu sebelumnya ini merupakan sebuah parameter a, dimana ini adalah array inputnya, dan lalu ini integer i, dimana ini adalah sebuah indeks yang merupakan sebuah bagian dari dalam array a ini. Jadi i nya itu termasuk dari dalam array a ini. Nah kemudian integer n ini, dimana n nya ini adalah sebuah panjang array a nya nanti. Lalu ada integer jumlah, dimana fungsi integer jumlah ini merupakan sebuah total sementara dari elemen-elemen subhimpunan yang sedang diperiksa gitu. Jadi nanti itu diperiksa dulu baru nanti ketemu hasilnya. Nah selanjutnya ada integer k, merupakan sebuah target yang ingin kita cari ketika kita ingin mencari subhimpunan yang ada gitu. Nah contohnya itu nanti seperti ini. Nah selanjutnya terdapat sebuah if, dimana merupakan sebuah basis rekursi ya. Jadi itu maksudnya tuh jika i atau indeks yang saat ini melebihi atau lebih dari sama dengan n,
atau panjang arraynya, maka fungsi tersebut akan ngeperiksa apakah jumlah sama dengan K. Nah, yaitu jika jumlah sama dengan K, maka fungsi akan mengembalikan nilai true nih pada opsi yang ini, akan mengembalikan sebuah nilai true 1 yang berarti ada subhimpunan yang jumlahnya sama dengan K gitu nih. Lalu yang kedua, jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan sebuah nilai false atau 0 yang berarti tidak ada subhimpunan yang memenuhi syarat pada jalur tersebut gitu, atau pada bisa dibilang pada opsi tersebut atau percobaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada ini, ini jadi lagi ini, astaga. Jadi itu ini tuh maksudnya itu apa sih sebenarnya itu, fungsi yang ini tuh, atau lebih tepatnya tuh merupakan sebuah rekursi dimana untuk memilih elemen AI dan menambahkannya ke jumlah. Nah ya, nih ke jumlah yang ini. Nah jadi itu fungsi kunci atau bisa dibilang fungsi kunci yang ini dipanggil dengan sebuah indeks I plus 1 dan jumlah yang diperbarui atau ditambahkan dengan AI ini gitu. Ini fungsi dari opsi 1 nih, dari hasil percabangan yang ini gitu. Nah kemudian pada opsi kedua tuh sama seperti opsi ke-1 di mana merupakan sebuah fungsi kunci juga, dipanggil ketika atau dengan indeksnya I plus 1 gitu, tapi jumlahnya itu tidak berubah. Nah kemudian ada sebuah return dimana jika salah satu opsi tersebut bernilai sama atau 1, maka ada subhimpunan yang jumlahnya sama dengan K gitu. Nah tapi jika keduanya false, maka tidak ada subhimpunan yang memenuhi. Nah selanjutnya ada integer jum subhimpunan ini, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi jum subhimpunan ya, dimana nantinya akan memulai sebuah proses pengecekan dari elemen pertama array dan memeriksa apakah array tersebut ada subhimpunannya atau enggak gitu, yang jumlahnya sama dengan K tersebut gitu. Nah lalu di bawahnya tuh terdapat sebuah return A 0 N O 0 A N 0 dan K. Nah jadi fungsi return ini adalah memanggil fungsi kunci kembali dari indeks 0 dengan jumlah awalnya itu 0 gitu, untuk memulai sebuah proses rekursif tersebut tuh. Nah selanjutnya terdapat sebuah integer main, dimana ini merupakan sebuah fungsi main ya, kalian tahu dimana ini merupakan sebuah pengawalan atau yang utamanya gitu pada sebuah program gitu, atau pengeksekusian nantinya. Nah di array ini, di fungsi ini tuh mendeklarasikan sebuah array A dengan elemen tersebut nih, elemen yang udah ditaruh oleh kita gitu, dengan jumlah n nya itu 8, jumlah elemennya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan K nya itu yang ingin kita targetin jumlah itu ada berapa, 10 gitu. Nah lanjutnya ada sebuah percabangan dimana jika jum subhimpunan mengembalikan sebuah nilai true dan ada subhimpunan yang jumlah sama dengan K, maka program akan mencetak printf ini. Terdapat dari subhimpunan yang jumlahnya yang telah ditentukan atau yang ditemukan nantinya nih, yang dipanggil oleh K tersebut. Nah tapi jika tidak, maka yang akan dicetak adalah tidak ada subhimpunan yang jumlahnya nantinya akan dicetak oleh K tersebut nih, K yang ini yang nilainya diambil dari K gitu. Nah dan dia akan ngecetak kalau misalkan ya nggak ada subhimpunan yang
ditemukan gitu, ternyata tidak ada gitu. Nah, lalu fungsi return ini ya seperti yang kalian tahu mengembalikan sebuah nilai nol dari fungsi main gitu, yang menunjukkan bahwa program ini itu sukses dijalani. Oke, mungkin sekian aja pada materi dan ACT kali ini, dan ini adalah ACT-nya, dan untuk hasilnya tuh nanti seperti ini ya. Nih, terdapat ada subhimpunan yang jumlahnya 10. Nih. Nah, ini kalian ganti yang ini dengan npm kalian, terus integer n-nya jangan lupa diganti berapa jumlah elemen ininya, dan ininya bebas suka kalian, cuman kalian make sense aja. Misalkan taruhlah ini kan ada berapa ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 ya kan, 8. Nah, jumlah dari ini tuh berapa gitu. Misalkan jumlah dari ini tuh 10, ya udah. Tapi kalau misalkan dari jumlah-jumlah ini yang ada subhimpunan yang tidak ada dari jumlah 10, tuh dia akan ngehasilin ini. Contoh ya, taruhlah kita bakal ngasilin berapa ya, enak kayak 5, berapa nih, 3 ada ya, 3, 5, 6, 7, ada 7, ada semua ya. Pokoknya itu kalian misalkan emang pengen nyari yang gak ada, itu kalian ubah aja di sini, dan kalian bebas kalian atur sesuka kalian. Nanti di outputnya kan seperti ini, terdapat ada subhimpun yang jumlah 10 gitu, karena ya kita nyarinya itu 10 gitu, dan dia akan hasilnya itu adalah jumlahnya 10. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika lo masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di Gmeet nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.